Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebih 40 menit sampai dengan jam 1 kita mengisi waktu ini dengan thalabul ilm, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah karena diberikan tema yang tematik ya, saya mencoba untuk mengetengahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian satu kitab. Dan insya Allah ini mengingatkan kita bagi yang terlupa dan menguatkan kita bagi yang sudah mulai melemah kaitan dengan masalah yang sebenarnya menjadi masalah umat, yaitu Palestina. Jadi insya Allah kita masih tetap ya, karena begini ya, banyak yang mengira bahwa ini sudah selesai karena memang sudah hampir 3 bulan ya, kurang lebih hanya 4 hari lagi 3 bulan. Jadi seolah ini sudah selesai, tidak ada lagi masalah. Jadi yang menyebut tentang tema ini sudah mulai juga melemah, padahal kalau kita lihat tidak begitu adanya. Bahkan 2 Jumat yang lalu itu bumi Syam sedang memasuki puncak musim dingin. Dan musim dingin di bumi Syam itu mematikan ya, apalagi kalau kita lihat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina secara umum dan di Gaza secara khusus itu hampir bisa dibilang 80% sudah tidak memiliki rumah tinggal, sehingga mereka harus tinggal di pengungsian, di camp-camp yang mungkin sekarang bisa mudah diakses bagaimana kehidupan yang ada di selatan Gaza yang saat ini dijadikan sebagai camp pengungsi. Jadi mudah-mudahan tema ini masih menguatkan kita untuk bisa tetap memberikan doa terbaik dan memberikan semangat bagi kita juga untuk terus mengingat ya, bagaimana kondisi yang ada sekarang ini di Palestina. Dan di antara alasan kenapa kita membela Palestina itu karena di dalamnya ada Baitul Maqdis yang merupakan akidah buat kita. Nah, ini ada satu kitab yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis sahih yang berbicara tentang Baitul Maqdis. Maka disebut kitab ini dengan Kitab Arba'in Al-Maqdisiyah. Al-Arba'in Al-Maqdisiyah. Kitab kumpulan 40 hadis yang berbicara tentang Baitul Maqdis, yang mudah-mudahan 40 hadis ini memberikan wawasan pada kita ya, bagi yang memang belum tahu mungkin apa emangnya Baitul Maqdis itu, apa itu Masjidil Aqsa, bagaimana ya. Maka hadis-hadis ini memberikan wawasan kepada kita. Yang sudah mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaannya menguatkan kita. Kitab ini dikarang oleh Dr. Murawih Musa Nasir. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu. Memang 40 hadis tidak akan mungkin selesai dalam 40 menit. Tetapi minimal ya, ini nanti menjadi bahan bagi kita, sehingga nanti insyaallah mudah-mudahan ketika kita pada kesempatan untuk berjumpa lagi ya, mungkin tematiknya adalah menyelesaikan dari hadis yang kita baca. Karena 40 hadis mungkin kalau satu pertemuan 5-10 hadis gitu kan. Jadi insyaallah masih bisa menjaga nafas kita untuk bisa terus di dalam beberapa pertemuan kita melihat bagaimana atau menguatkan, mengingatkan kita bagaimana kondisi di Palestina. Hadis yang pertama ini membahas tentang tema Baitul Maqdis, tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap tema
Itu satu hadis yang diketengahkan oleh penulis. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, ya, dan hadis ini hadis yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ibn As, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini hadis kalau ada diawali dengan sami'tu, maka ini hadis tingkatannya tinggi. Jadi hadis itu selain ada tingkatan dari segi sanad, dia mutawatir atau ahad. Ahad ini nanti dibagi ada sahih, ada hasan, ada dhaif, tetapi ada juga nanti yang disebut dengan masyhur dan tidak masyhur. Kalau masyhur dan tidak masyhur ini kaitannya banyak dihafal orang atau tidak dihafal orang. Ada juga yang nanti memperkuat dari derajat hadis itu dari segi pelafatannya. Kalau ada kalimat sami'tu, aku mendengar, berarti ini seolah perawi langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan mungkin nanti ada redaksi yang mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya di bawah dari derajat hadis yang disampaikan sami'tu, aku mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih begitu. Jadi hadis ini hadis yang memiliki derajat yang tinggi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda yang didengar oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu? Beliau menyampaikan dengan tema yang tadi disampaikan berkaitan dengan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa satakunu hijratun ba'da hijrah. Akan ada dalam perjalanan umat manusia nanti, tentu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada setelah kehidupan dalam kehidupan manusia itu hijrah, lalu diikuti dengan hijrah, diikuti dengan hijrah. Hijrah ini artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, macam-macam. Tetapi makna hijrah biasanya dikonotasikan dengan perpindahan yang disebabkan karena kesulitan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau dalam sejarah beliau itu ada tiga tempat hijrah, 3 tempat tujuan hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Ya, ini masa dimana ketika beliau itu mengawali dakwah jahriyah atau dakwah terang-terangan. Dakwah ke Habasyah. Habasyah dulu itu merupakan pusat peradaban Afrika, negara kaya besar, ya, yang ada di Afrika. Sekarang kalau letaknya mungkin pasnya di Ethiopia. Jangan lihat Ethiopia sekarang itu seperti Habasyah zaman dulu, tidak. Dulu Ethiopia itu menjadi negara yang sangat kaya. Bahkan di antara kelebihan dari kekayaan yang dimiliki adalah dia memiliki pemimpin yang adil. La yadlimu ahadan, kata Nabi ketika para sahabat kala itu yang jumlahnya masih belasan, tahun keempat dari kenabian. Jadi baru 4 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi, baru 4 tahun Islam ada di bumi Mekah. Kala itu tekanan orang-orang kafir Quraisy makin menjadi makin berat. Maka kala itu Nabi mengambil putusan untuk memerintahkan, ya, beberapa sahabat ini hijrah. Tapi kala itu tempat yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan Persia, bukan Romawi, tapi yang dipilih adalah Habasyah. Padahal secara medan jauh lebih berat, sebab dia harus melalui laut. Dan orang-orang Arab memang bukan bangsa yang terbiasa dengan laut, bangsa yang terbiasa dengan gurun. Jadi kalau hijrah ke Romawi lebih mudah, hijrah ke Persia relatif lebih mudah, tapi ke hijrah ke Habasyah berat karena harus melalui laut. Tapi itu yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para sahabat bertanya, kenapa harus ke Habasyah ya Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di antara alasannya, karena di sana ada raja yang rajanya itu la yadlim ahadan, dia tidak mendolimi seorang pun, tidak mendolimi seorang pun. Maka nanti ketika ada utusan dari Quraisy kala itu ingin seolah meminta kepada Raja Habasyah agar memulangkan orang-orang Mekah yang kala itu hijrah ke sana untuk diberikan hukuman,
Maka Ja'far ibn Abi Thalib yang menjadi pimpinan hijrah kedua itu mengatakan, kami ke sini wahai raja karena diperintah oleh nabi kami. Dan nabi kami mengatakan kami pindah ke sini, hijrah ke sini, mengungsi ke sini karena di sini dipimpin oleh raja yang la yadlim ahada, yang tidak mendolimi seorang pun. Ternyata dengan kalimat ini Raja Habasyah itu yang justru menahan agar kaum muslimin yang saat itu hijrah ke sana tidak dengan mudah dibawa oleh utusan Quraisy. Tapi intinya Nabi SAW menyampaikan akan ada dalam perjalanan umat ini hijrah dari satu tempat, hijrah berikutnya, hijrah terus hijrah, pindah. Dan Nabi SAW mengatakan, fa khiyaru ahlil ardi alzamuhum muhajira Ibrahim. Dan sebaik-baik penduduk bumi ini, sebaik-baik penduduk bumi adalah penduduk yang mendiami tempat di mana Nabi Ibrahim hijrah. Jadi Nabi Ibrahim seolah Nabi ingin menjelaskan bahwa hijrah ini merupakan kebiasaan para nabi. Hijrah ini merupakan budaya para nabi, karena nabi itu tidaklah beliau berdakwah di satu tempat kecuali pasti akan mendapatkan perlawanan. Walau tidak semua, tapi mayoritas mendapatkan perlawanan. Maka mereka berhijrah. Nah, Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia, khiyaru ahlil ard, sebaik-baik manusia yang hidup di atas muka bumi ini, alzamuhum muhajira Ibrahim, yang menempati tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Lalu ada pertanyaan di sana, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim itu di mana? Kan begitu. Maka harus dirunut sejarah di mana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di daerah namanya Ur, Bapak dan Ibu. Ur itu sekarang namanya tetap Ur. Daerah itu tetap sampai dengan detik ini namanya Ur. Berarti dari 2500 tahun yang lalu tempat ini tidak berubah nama. Daerah ini tempatnya ada di selatan Irak yang berbatasan dengan Iran. Ur. Kalau dulu itu ada di selatan Babel. Ya, Babel itu ibu kota Babilonia, ya, yang pimpinannya Namrud namanya. Babel udah berubah sekarang namanya, udah bukan Babel lagi. Tapi kalau Ur masih Ur. Beliau lahir di situ, lahir di keluarga penyembah berhala, pagan. Bapaknya yang membuat patung, ceritanya masyhur. Tapi intinya beliau di situ tidak diterima, akhirnya harus pindah. Pindah pertama ke Babel, ibu kota Babilonia. Tapi ternyata di sana berjumpa dengan Namrud, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Harus pindah lagi menuju ke Haran namanya. Ada daerah namanya Haran. Sampai sekarang juga nama daerah ini tetap Haran. Dia perbatasan antara Irak dengan Turki. Daerah utara Irak. Disinilah beliau berjumpa dengan Siti Sarah, menikah dengan Siti Sarah. Tapi ternyata di situ pun ditolak karena bangsa yang ada di Haran kala itu kaum penyembah bintang. Bahkan lebih dahsyat lagi, yang tidak mau menyembah bintang dibunuh. Maka kala itu Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah. 3 tempat beliau hidup semuanya mengalami penolakan, yang penolakan bukan sembarang penolakan. Di kampung halamannya mau dilempar ke api, bahkan bukan mau, sudah dilempar ke api, artinya mengalami percobaan pembunuhan. Di Babilonia jumpa dengan Namrud juga sama, mau dibunuh. Pindah ke Haran sama, jumpa dengan kaum menyembah bintang, mau dibunuh. Akhirnya Nabi Ibrahim pasrah. Fafirru ilallah, bahasanya di dalam Al-Quran begitu. Sudahlah, kita nggak ada lagi. Nabi Ibrahim bilang kepada orang-orang beriman yang ada di sana, nggak ada tempat kita lari kecuali Allah. Sudah, pasrahkan semua kepada Allah. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beliau untuk hijrah ke Baitul Maqdis. Maka disinilah tempat yang disebut di dalam hadis ini, ya, Muhajira Ibrahim, artinya bukan tempat yang disebut dengan Babel, bukan Haran, tapi yang disebut sebagai Muhajiru Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim hijrah terakhir. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman pada kita bahwa akan ada nanti kalian pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah, hijrah, tetapi yang paling baik dari orang yang ada di atas muka bumi di masa yang paling buruk di akhir zaman itu adalah mereka yang mendiami tempat
hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Makanya sekarang kalau kita lihat banyak orang yang kagum gitu kan, bagaimana bisa orang dengan kesabaran yang sedemikian rupa, kekuatan, ditinggal wafat, gugur ayahnya, anaknya, istrinya, ibunya, wajah mereka tetap kuat, tetap tegar, dan lain sebagainya. Banyak pujian kan kita merasakan dalam 3 bulan ini, bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Palestina itu melawan segala macam kezaliman orang-orang penjajah Israel gitu kan. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini kita melihatnya. Wa yabqa fil ardi syiraru ahliha talfidhuhum arduhum, dan akan terus ada di atas muka bumi ini orang buruk. Orang buruk yang ngapain? Talfidhuhum arduhum, yang akan mengambil tanah mereka. Jadi pertama itu pujian dari Nabi buat kaum muslimin yang tinggal di tanah Palestina. Ini hadis bukan dhaif Bapak dan Ibu, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh perawi-perawi masyhur dengan syarat Bukhari dan Muslim. Bahkan dengan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini dengan kalimat sami'tu. Wa yabqa fil ardi syiraru ahliha, dan akan tetap ada nanti di masa itu, di masa di mana Palestina itu, gampangnya dalam tafsiran mudahnya gitu ya, di mana Palestina itu di atasnya dihuni oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang diakui sebagai orang terbaik menurut Nabi SAW. Talfidhuhum arduhum, akan banyak dikelilingi di muka bumi ini orang-orang buruk yang akan senantiasa mengambil tanah mereka. Siapa? Penjajah. Bahkan ada beberapa makna yang lain, talfidhuhum arduhum, mencaci mereka. Dan kita sekarang juga melihat bagaimana ada orang yang mencaci orang-orang ini dengan berbagai macam bentuk cacian. Ya. Boro-boro dia ada bantuan sumbangan, ya, yang ada adalah lontaran kebencian dari lisannya. Itu orang yang memang tidak menjaga akidah, mereka juga ahli, mereka juga berpecah belah. Ternyata itu tidak asing atau tidak aneh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan itu, talfiduhum arduhum, ya, takdarhum nafsullah, ya. Mereka apa namanya istilahnya ya, membenci segala apa yang mereka lakukan. Padahal itu merupakan bahagian daripada bencinya mereka itu terhadap bencinya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsyaruhumun nar ma'al kiradati wal khanazir. Akan ada di antara orang-orang itu yang akan terus mendolimi orang-orang yang ada di Palestina bersama dengan kezaliman orang-orang yang pernah Allah kutuk menjadi kera dan babi. Siapa yang dimaksud? Yahudi. Ya, kenapa? Karena memang Yahudi pernah Allah Subhanahu wa taala kutuk menjadi kera. Kapan itu? Itu yang disebut dengan kisah Ashabus Sabt. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Al-Quran ada kisah Ashabus Sabt. Menurut Al-Quran disebut dengan Ashabus Sabt, ya. Kalau menurut kisahnya orang Yahudi itu Black Sabbath. Dan kisah ini ada dalam Talmud mereka. Kisah di mana dulu orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu untuk mencari dunia. Ini kisah yang ada pada orang-orang pinggiran Mediterranean, dan pekerjaan mereka itu mayoritas mencari ikan. Di awal mereka patuh. Tidak mencari ikan. Pokoknya di hari Senin sampai Jumat mereka cari ikan. Di hari Ahad sampai Jumat mencari ikan. Sabtu enggak, libur. Tetapi ternyata ujian yang Allah berikan pada mereka di hari Jumat sampai dengan di hari Ahad sampai dengan hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan gak ada. Kalaupun ada sangat sedikit. Begitu masuk hari Sabtu yang mereka masuk tempat-tempat ibadah mereka untuk melaksanakan aktivitas ibadah, tiba-tiba laut penuh dengan ikan. Dan mereka gak kuat dengan itu, sehingga mereka langgar perintah Allah itu, dan mereka langgar larangan Allah itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka menjadi kiradatan khasiin, dikutuk menjadi monyet. Dan alhamdulillah dengan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sejak Nabi SAW diutus, sejak Nabi Muhammad SAW diutus, Allah tidak menurunkan azab seperti kaum-kaum terdahulu
di saat umat ini melakukan dosa. Ya, nggak kebayang kalau kita masih berlaku hukum Allah seperti umat terdahulu. Ya. Tiba-tiba dikasih azab, apa? Banjir bandang habis seluruh bumi. Tiba-tiba dikasih azab gempa bumi. Tiba-tiba dikasih azab diangkat tanah, dibenamkan, dirubah jadi kera, dirubah jadi babi, dirubah, mengerikan. Tapi intinya hadis yang pertama yang disampaikan menyebutkan bahwa Nabi SAW menegaskan tentang baiknya orang-orang yang ada di atas tanah di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah, dan tanah ini adalah tanah Syam. Hadis kedua berkaitan tentang Masjidil Aqsa, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah. Hadis ini muttafaq alaih. Derajatnya kuat. Apa yang disampaikan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini juga sanadnya kuat, karena ini langsung Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, bertanya. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid apa yang ada di atas muka bumi ini yang Allah bangun pertama kali? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan asalnya Mekah, Bapak Ibu, bukan asalnya Madinah. Beliau berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini suku yang ada perbatasan antara Arab dengan Syam. Suku ini unik, ini suku yang semuanya hampir mayoritas orang yang ada di suku itu adalah perampok. Dulu beliau sebelum masuk ke dalam Islam termasuk di antaranya. Tetapi beliau bertaubat ketika mengenal tentang ajaran Islam dan beliau masuk ke dalam Islam. Panjang kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi intinya beliau jadi ingin mencoba aja, kok sampai sahabat ini bertanya kepada Rasul tentang masjid mana yang paling pertama dibangun. Kenapa? Karena beliau ini adalah suku yang memang awalnya ini pengembara. Jadi datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Mungkin beliau ini melihat di Persia ada tempat yang katanya tempat ibadah. Di Romawi ada tempat juga yang disebut sebagai tempat ibadah. Di Mesir juga ada tempat ibadah. Jadi beliau penasaran, mau tanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid atau tempat ibadah yang dibangun di atas muka bumi ini oleh Allah pertama kali itu yang mana? Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya Ka'bahnya, bangunan kota itu, Ka'bah. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, bangunan asli Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bukan kota. Bukan kota. Bangunan asli yang dibangun oleh tangan Nabi Ibrahim itu bangunannya adalah kota yang sekarang menjadi Ka'bah ditambah dengan Hijr Ismail yang setengah lingkaran. Jadi bangunannya itu semua ke atas. Segi empat itu beserta dengan setengah lingkarannya. Itu dibangun. Itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sejarahnya kenapa kok menjadi kota, ya. Kita belum bahas sejarah itu, tapi intinya Nabi SAW menyampaikan masjid yang dibangun pertama kali, tempat ibadah yang dibangun pertama kali untuk umat manusia di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Ka'bahnya. Lalu penasaran ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini. Yang pertama itu, lalu yang kedua, summa ay. Lalu berikutnya yang mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Apa perbedaan bangunan? Sebagai informasi tambahan yang tidak disebut di hadis ini. Perbedaan bangunan antara Masjidil Haram yang dimaksud di dalam hadis ini, Masjidil Haram yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Ka'bah. Sedangkan Masjidil Aqsa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah komplek. Kalau Ka'bah bangunannya ketahuan ya, besarannya. Saya yakin yang sudah pernah datang ke sana sudah pernah melihat dan sudah tahu. Yang belum pernah pun kebayang. Nah, mungkin yang Masjidil Aqsa-nya yang perlu untuk dijelaskan. Masjidil Aqsa ini bukan bangunan seperti Ka'bah, Bapak dan Ibu, bukan.
Tapi Masjidil Aqsa ini komplek. Luasnya kalau sekarang ini, kalau zaman dulu, hitungan zaman dulu terakhir yang dihitung oleh orang-orang dengan hitungan orang-orang terdahulu itu 114 durum namanya. Tapi kalau dikonvert ke sekarang, karena kita udah nggak pakai lagi hitungan durum itu, seperti kita tidak pakai hitungan farsakh, ya, tidak pakai hitungan burd. Misalkan contoh ada orang tanya, minta hadisnya, batasan orang dalam safar boleh menjamak dan qasar. Kalau kita buka hadis-hadis terdahulu atau pandangan ulama terdahulu, tulisannya 16 farsah. Nggak tahu 16 farsah sekarang hitungan berapa 16 farsah, karena udah nggak dipakai farsah. Yang dipakai sekarang kilometer. Nggak tahu nanti 100 tahun berikutnya apakah kilometer ini masih dipakai, mungkin tidak. Diganti dengan yang lain lagi, wallahu a'lam. Sama dengan ini, ya. Dulu dipakainya untuk menentukan luas itu dengan durum, ya, 114 durum. Sekarang kalau dikonvert dengan hektar kurang lebih, ya, 140 durum, mohon maaf, 140 durum. Sekarang kalau mau dikonvert dengan hektar kurang lebih sekitar 14 hektar, 14,4 hektar. 144 durum itu dikonvert ke hektar 14,4 hektar. Jadi Masjidil Aqsa itu bangunan yang luasnya 14,4 hektar. Atau komplek, bukan bangunan. Karena sekarang di atas komplek ini ada banyak bangunan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, mungkin gambar gitu, diklik di googling Masjidil Aqsa, maka di atasnya itu seolah banyak bangunan. Ada yang pertama Dome of the Rock. Dome of the Rock, ya, disebut sebagai kubah batu. Kenapa kok disebut batu? Karena ini letaknya ada di sentral. Dari komplek yang luasnya 14,4 hektar itu, dia di sentral. Batu besar, mungkin besarnya seperti masjid kita inilah, kurang lebih. Nah, batu ini yang dulu menjadi sentral kiblat di saat Masjidil Aqsa menjadi pusat kiblat. Jadi kalau ada cerita tentang Isra dan Mi'raj, lalu di saat Isra Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi diminta untuk mengimami salat. Ya, seluruh Nabi dan Rasul itu Allah turunkan ke tanah penuh berkah itu pada malam hari itu, salat mereka semua, dan yang menjadi imam Nabi. Mungkin ada pertanyaan, kala itu kiblatnya kemana? Kala itu kiblatnya masih Masjidil Aqsa, bukan Ka'bah. Maka para Nabi salat di komplek Masjidil Aqsa itu. Gambaran sholatnya bagaimana? Gambaran sholatnya karena bukan menghadap ke Masjidil Haram, bukan menghadap ke Ka'bah, maka bukan seperti sholat di Masjidil Aqsa sekarang. Sholatnya bagaimana? Sholatnya melingkar. Melingkar, yang menjadi titik poinnya adalah batu. Seperti sekarang kalau kita sholat di Masjidil Haram, melingkar, yang menjadi titik poinnya Ka'bah. Nah, para Nabi dulu yang jumlahnya 124.000 Nabi dan Rasul itu melingkar, mengelilingi batu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menerima kunci Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kala itu, dari Patrik Sapronius yang menguasai terakhir dari kepatrikan Romawi, di saat itu sudah dibuka oleh kaum muslimin, pertama kali datang ke komplek Masjidil Aqsa minta ditunjukkan mana batu, karena Umar bin Khattab belum pernah datang ke situ. Mana batu yang dulu menjadi pusat kiblat, ditunjukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang menjadi panglima kaum muslimin yang membuka Baitul Maqdis. Ditunjukkan, ini wahai khalifah, ini batunya. Maka langsung Umar bin Khattab meminta kepada kaum muslimin kala itu, diwakili oleh panglimanya, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, bikin bangunan. Karena kala itu batu ini nggak dilindungi oleh bangunan, dibiarkan begitu saja. Umar bin Khattab minta bikin bangunan yang melindungi batu ini. Maka dibikinlah bangunan segi 8, yang sekarang bisa kita lihat. Dari awalnya memang begitu, cuman awalnya bangunan yang dibuat oleh Umar bin Khattab kala itu hanya dari kayu. Lalu oleh kekhalifahan dinasti Bani Umayyah dirubah menjadi permanen batu. Ya, sampai sekarang modelnya seperti itu. Maka disebut kubah batu. Sejarahnya Umar bin Khattab minta agar dibikinkan bangunan yang melindungi batu yang ada di dalamnya. Ya, bahkan lebih banyak lagi kalau kita kaji hadisnya. Itu batu pernah ketika Nabi SAW ingin mi'raj ke atas, mi'rajnya dari batu itu, ya, walaupun hadis ini tidak sampai pada derajat sahih, ya, tapi bisa menjadi panduan. Jadi Nabi naik di atas batu itu ketika ingin naik ke Sidratul Muntaha. Batu itu ingin ikut, ya.
Makanya kalau Bapak Ibu datang ke sana, batu itu seolah ada kerowaknya gitu. Itu bukan kerowak, bukan abrasi, bukan apa. Tapi memang kayak ada sedikit ngangkat. Tapi Jibril mengatakan, kenapa? Kok ada pergerakan gitu? Kenapa? Batu ini menjawab, aku mau balik ke asalku. Karena asalku surga. Tapi Jibril mengatakan belum saatnya. Nanti. Akhirnya dia diam, tapi nggak balik lagi, nggak balik ke bawah lagi. Maka ketika disebutkan ada beberapa di muka bumi ini yang asalnya surga. Satu, Hajar Aswad. Ini yang paling sahih kan? Hajar Aswad. Itu batu dari surga. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, selesai itu masih ada satu sudut. Karena memang perintahnya disisakan satu sudut itu untuk diletakkan batu. Maka kala itu Nabi Ibrahim menunggu mana batunya. Jibril datang langsung membawa dari surga, diletakkan di situ. Yang disebut dengan Hajar Aswad. Lalu yang kedua, Raudhah. Karena Nabi SAW menyampaikan tanah Raudhah ini nanti ketika kiamat dia tidak hancur, tapi dia diangkat oleh Allah ke surga, karena memang asalnya surga. Maka disebutnya aja Raudhah min riyadil jannah, kan gitu, taman daripada taman-taman surga. Dan yang ketiga, batu ini. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi bawa jamaah, apalagi dulu waktu zamannya batu akik, Pak. Ya, di Indonesia lagi marak batu akik. Begitu saya ceritakan begitu, itu kadang-kadang jamaah ada yang memegang-megang itu mungkin ya berharap ada yang gompel. Nah, kalau ada yang digompel bawa ke sini, dijadiin batu akik, batu surga. Kalau Hajar Aswad rebutan kita nyiumnya karena tempatnya kecil ya. Kalau yang ini memang Masjidil Aqsa tidak seramai Masjidil Haram. Kalau mau nyium itu udah mau sampai sudut mana aja, bayangkan batunya sebesar ini. Mau cium dari sudut mana juga bisa. Itu riwayat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Masjidil Aqsa itu komplek, bukan bangunan. Ya, komplek 14,4 hektar. Bangunan yang ada di atasnya sekarang ya, beda dengan apa yang ada pada masa Nabi. Kadang kalau kita lihat hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj, ya, pagi-pagi setelah Isra dan Mi'raj itu Nabi sedang berada di depan Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal datang kan? Hadisnya begitu. Ditanya, kenapa wahai Muhammad? Nampak engkau ada yang difikirkan? Kaget Nabi. Ini pertama kali manusia yang Allah utus untuk ketemu saya setelah Isra dan Mi'raj, manusia ini. Ada makna apa? Ya, Nabi langsung jawab aja, aku sedang berpikir. Mikir apa? Kata Abu Jahal. Tadi malam aku diperjalankan oleh Allah. Dijelaskan tuh ceritanya. Abu Jahal nampak mukanya tertarik. Ya, walaupun bukan tertarik. Tapi ketertarikan itu dimaknai oleh Nabi SAW positif. Karena Nabi tidak pernah suuzon. Lalu Abu Jahal ketika mendengar semua cerita itu langsung menyampaikan, bagaimana kalau aku kumpulkan semua orang yang ada di Mekah dan kau cerita wahai Muhammad. Pokoknya panjanglah cerita itu. Tapi intinya dalam momen itu ketika Nabi sudah terhinakan gitu ya, disuruh ngangkat kaki satu, masih bisa berdiri, angkat satunya, tiba-tiba Nabi jatuh, wah menjadi bahan tertawaan. Lalu ditantang oleh orang-orang kala itu, kalau memang betul sekarang wahai Muhammad ceritakan bagaimana itu Masjidil Aqsa yang kamu lihat. Maka kala itu Nabi tegak berdiri, apalagi Nabi kan cuma malam hari kan, otomatis tidak sejelas orang yang datang di pagi hari. Dan itu hanya sesaat kan, datang ke sana, sholat, habis itu diangkat ke langit lagi. Jadi tidak sempat muter komplek yang 14,4 hektar itu. Tapi kata Nabi apa? Dalam hadis sahih panjang riwayat Bukhari, Nabi menyampaikan seolah dihamparkan di hadapanku itu komplek Masjidil Aqsa ini, sehingga aku bisa menjelaskan gerbangnya, tiangnya dengan jelas. Dan kala itu orang-orang Quraisy yang pernah datang ke sana disuruh menjadi juri itu menjawab benar, benar, benar. Nah, ada pertanyaan sekarang, apakah sekarang yang diceritakan oleh Nabi itu bangunannya mana yang masih ada di 14,4 hektar ini? Tentu yang ada tidak semuanya, hanya 1-2 tempat saja. Ya, karena hampir sebahagian besar sudah berubah. Berjalan waktu, berjalan kekhalifahan dinasti semuanya, karena itu masa di mana dulu Romawi ada, maka banyak yang diganti. Sekarang kompleknya itu 14,4 hektar, ada di atasnya masjid Kubah batu namanya. Ya, Dome of the Rock, Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra ini yang lalu ada yang Jami namanya, Masjid Jami Al-Qibli yang mungkin langsung berhadapan di arah selatannya kalau Bapak Ibu lihat. Itu ada komplek yang kubahnya itu masjidnya, kubahnya abu-abu, perunggu. Ya, ini banyak orang kan kadang-kadang yang nggak tahu asalnya dari mana gitu, bilang
Kenapa yang diposting itu kubah emas? Itu kan bukan Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa yang benar adalah yang ini. Mana? Nggak ada. Semua Masjidil Aqsa. Karena komplek 14,4 hektar itu semuanya Masjidil Aqsa. Bahkan kalau saya posting tentang satu pohon zaitun yang ada di pojoknya Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Karena luasnya 14,4 hektar, nggak boleh dipilah-pilih. Takutnya nanti kesenangan penjajah Israel. Oh, kalau gitu Masjidil Aqsa cuma ini ya, berarti ini saya ambil. Bahaya. Atau mungkin itu propaganda dia juga untuk mengatakan bahwa Dome of the Rock itu adalah bangunan yang bukan Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa yang sana. Sehingga nanti kalau dia ambil itu tanah, karena saat ini yang paling dia ingin untuk diambil ya komplek yang 14,4 hektar itu. Bayangkan dia hanya mendapatkan satu sudut kecil saja yang mereka sebut sebagai tembok ratapan. Ya, tembok ratapan itu di pojokan situ. Ya, pojokan itu. Itu yang di zaman para kekhalifahan dari masa ke masa disebut sebagai apa? Gerbang sampah. Kenapa disebut gerbang sampah? Karena tempatnya dia paling bawah. Dan kalau lagi ada hujan, itu air kan pasti akan mengalir ke tempat yang paling bawah. Nah, tempat yang paling bawah itu di situ. Maka kalau ada banjir bandang, kalau ada apa segala macam, tuh biasanya air ngalir ke sana dan itu menjadi tumpukan sampah. Dan ternyata manusia-manusia yang ada di sana juga. Ya. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu udah datang ke sana itu Masya Allah. Saya pernah datang di masa musim gugur, Pak. Namanya komplek 14,4 hektar. Kalau nggak ada yang membersihkan jumlah cukup kan berat juga kan. Dan siapa yang bisa menjadi pegawai di sana? Segala tekanan penjajah itu luar biasa. Mau masuk aja diperiksa. Datang ke sana musim gugur. Bukan musim gugur, mohon maaf. Musim habis panen zaitun. Jadi orang lagi rame ngambilin zaitun sehingga banyak daunnya yang jatuh gitu. Saya waktu ngeliat, ya Allah, kotor begini nanti gimana ini yang nyapunya. Padahal tim kebersihan paling jumlahnya berapa? Ini butuh berapa hari? Begitu masuk ke masjid, sholat di Masjid Jami' Qibli yang tadi saya sebut. Saya ngobrol dengan orang asli sana, gimana ini bersihinnya ya? Kalian enak-enak panen ini, cuman kan jadi pemandangannya kotor. Apa jawaban mereka? Ustaz, ini masjid ada yang punya. Kalau kita nggak mampu untuk membersihkan, biasanya, walaupun tidak bisa jamin, tapi biasanya Allah kirim yang bersihin. Masih bingung saya, apa? Dia sambil senyum-senyum, nanti aja lah. Nanti aja tidak. Betul, itu sholat asar. Habis sholat asar mendung, angin kencang gitu kan. Sehingga saya dengan jamaah, saya stop dulu ini, jangan pulang dulu lah, tunggu angin dulu. Pokoknya angin, ya biasalah kalau kita mau hujan itu kan angin gitu. Saya nggak tahu itu apa angin segala macam. Begitu keluar, baru saya lihat bersih, Pak. Ternyata angin itu yang nyapu, bersih. Ya, kalau hanya baca berita mungkin ya tulisan. Ini saya ngelihat sendiri, merasakan sendiri. Teman saya itu baru ngampirin yang orang asli sana. Ustaz, tadi saya nggak cerita. Karena apa? Ya takut kalau ternyata enggak kan, gitu kan. Tapi ternyata ini buktinya. Tadi yang ditakutkan kotor segala macam sekarang sudah. Nah, ini disapu kemana? Wallahu a'lam, dibuang kemana? Tapi biasanya ke gerbang sampah. Gitu. Oh iya. Ternyata angin faham. Karena memang angin ini tentaranya Nabi Sulaiman. Gitu. Ya. Tentara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Yahudi bukan? Yahudi bukan? Berarti harus ada kisah pelajaran khusus juga tentang Bani Israel sehingga tahu mana Nabi Bani Israel, mana Nabi Yahudi. Cuman waktunya nggak cukup, ini baru berapa hadis tadi? Baik, 2 ini karena waktunya udah jam 1. Yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Penasaran ini Abu Dzar Al-Ghifari, qultu kam kana bainahuma. Jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dibangun itu berapa lama emang Rasulullah? Kalau yang pertama Masjidil Haram, lalu yang kedua Masjidil Aqsa, berapa lama jarak antara keduanya? Nabi mengatakan arba'una sanah. 40 tahun. 40 tahun. Jadi selesai dibangun Ka'bah, 40 tahun berikutnya dibangun Masjidil Aqsa. Makanya di atas muka bumi ini Bapak dan Ibu hanya ada 2 masjid. 2 masjid yang tanahnya itu yang milih langsung Allah. Yang membuat pondasinya Allah kirim langsung malaikat untuk meletakkan pondasinya, dan Allah kirim para nabinya untuk meninggikannya. Coba bayangkan ini, betapa mulianya itu kan. Allah pilih tempatnya, Allah langsung pilih tempatnya. Allah kirim malaikat untuk meletakkan pondasinya, lalu Allah kirim para nabinya untuk meninggikan bangunannya. Masjid Burj Al-Bakri ini yang menentukan tempatnya siapa? Kok tempatnya di sini siapa yang menentukan? Panitia. Yang meletakkan pondasinya
Ya dulu tukang ya, yang bikin bangunan ini. Yang meninggikan ya sama tukang juga. Itu mulia. Kan mulia nih, kita jaga, kita masuk masjid aja nggak pakai sandal, kita jaga kebersihan, kita apa? Kita yakini di sini tempat di mana ketika kita beribadah itu punya nilai saat sholat jamaah 27 kali. Gimana kalau tempatnya yang tadi saya sampaikan, yang milih tempatnya Allah, yang meletakkan pondasi Allah kirim malaikat, yang meninggikan bangunnya Allah utus Rasulnya. Luar biasa. Apalagi kalau kita ceritanya, kalau cerita Ka'bah semua udah tahu kan? Yang datang ke sana siapa? Nabi Ibrahim bersama Ismail kecil, lalu diminta untuk meninggikan. Di sana udah ada pondasinya, ada kisah tersendiri juga dengan pondasi Ka'bah ini kan? Bagaimana pencarian Nabi Ibrahim terhadap pondasi Ka'bah yang memang sudah hilang. Tetapi bukan hilang sama sekali, masih ada pondasinya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Allah tunjukkan, ternyata di situ baru Nabi Ibrahim melihat ada segi 4 ditambah dengan setengah lingkaran, lalu ditinggikan naik. Menikah Nabi Ibrahim, yang menjaga Nabi Ismail. Lah kalau Masjidil Aqsa mulai dari Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub, lalu Nabi Daud, lalu Nabi Sulaiman, lalu terus nabi-nabi setelahnya. Banyak torehan nabi yang ada di Masjidil Aqsa. Baik, saya kira itu. Insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan di hadis nomor 3. Masih ada 1 menit. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik. Oh ya, ada yang ya sudah. Tadi itu kalau kurang lebih 14,4 hektar. Itu berarti tadi kalau penjelasan Ustaz, kalau Masjidil Aqsa itu kurang lebih 14 hektar, maka kalau saya melihat kamu sebutkan itu berarti tempat ratapan itu bagian dari Masjid Aqsa karena sangat dekat. Baik. Dan kuburan Masjid ratapan berarti itu bagian. Bagian. Yang baik, Pak, pertanyaan bagus. Yang termasuk Masjidil Aqsa saat ini mudah untuk dilihat karena sudah ditembok, dan tembok itu dari zaman masa ke masa itu tidak pernah berubah ya. Tembok itu nggak bisa diperbesar dan nggak bisa diperkecil. Kalau Masjidil Haram bisa diperbesar, bisa. Kalau ini enggak. Nah ini itu saja. Nah kalau yang sudah pernah ke sana ada tembok ratapan. Tembok ratapan itu ada di pondasi sebelah barat. Pondasi sebelah barat. Tembok ratapan ya, temboknya, pondasinya itu masuk pondasi Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi saat ini mereka mengklaim bahwa di antara 14,4 hektar ini yang masih asli dari batunya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah sudut itu. Maka mereka merasa bahwa sudut itu adalah sudut paling suci. Maka mereka sebut sebagai Western Wall. Mereka nyebutnya sekarang udah bukan tembok ratapan, tapi tembok barat. Walaupun kegiatan mereka di sana meratap. Makanya mereka batu yang katanya, saya sekali lagi klaim ya, karena itu sebenarnya ada sejarah tersendiri juga yang dipalsukan oleh mereka. Tapi intinya mereka meratap di sana dengan begini, mereka tulis di kertas, mereka selipkanlah di batu-batu yang sudah ada rongga-rongganya itu. Dengan tujuan itu permintaan kalau ditulis dan diselipkan di tembok ratapan itu akan segera sampai di langit. Tapi kadang-kadang kalau lagi rame, mereka itu punya hari raya, banyak orang datang ke sana dari ortodok ya. Umat yang paling banyak hari rayanya itu Yahudi, Bapak Ibu. Kalau kita setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, mereka sebulan 2-3 kali. Bisa dibayang tuh berapa kali beli baju baru kan? Pokoknya selalu aja ada macem-macem, iya, sampai nggak hafal. Itu mereka letakkan di situ. Itu kalau lagi penuh, ya. Dan besok masih ada. Kadang-kadang mereka hari raya 3 hari, hari raya 7 hari. Lalu hari raya 7 hari ada hari raya Sukot namanya itu 7 hari tuh mereka berhari raya. Itu kalau udah penuh otomatis kan dibuangin, terus disapu, ya. Terus dimasukkan dibuang gitu aja. Kadang-kadang jadi candaan juga. Itu belum dibaca itu, udah udah dibuang. Begitu Pak. Nah ada tuh kuburan, ada kuburan Ar-Rahmah. Kuburan Ar-Rahmah itu buat kaum muslimin. Kalau yang dimaksud Bapak mungkin kuburan Ar-Rahmah itu. Dia di luar karena dia batasannya di situ. Itu ada namanya kuburan Maqbarah Ar-Rahmah. Jadi Bapak dan Ibu, setiap masjid suci di sebelah kanan kirinya itu Allah takdirkan ada pemakaman. Karena memang dulu kan tempatnya tempat tinggal kan. Kalau di Masjidil Haram ada pemakaman Ma'lah, Jannatul Ma'lah. Kalau di Masjid Nabawi ada Baqi', makam Baqi'.
Nah, kalau di sini ada makam Ar-Rahmah namanya. Di makam Ar-Rahmah itu banyak sahabat yang dikuburkan di situ. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di pemakaman Ar-Rahmah. Nempel langsung dengan dinding masjid, tapi tidak masuk bahagian dari komplek Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.